apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, musim hujan membuat bawang merah langka dan harganya melambung. Ada pula Pasar Kramat Jati akan direnovasi menjadi pasar modern. Ya, pemirsa, hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang pentingnya uji emisi kendaraan selengkapnya dalam segmen Bincang. Kenaikan harga sembako pada komoditas bawang merah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur mencapai Rp40.000. Ya, kenaikan harga bawang merah ini disinyalir akibat musim penghujan yang membuat para petani bawang merah tidak dapat memanen hasil pertaniannya, sehingga mengurangi pasokan komoditas ini di pasaran. Musim penghujan ternyata tidak saja mempengaruhi cuaca, namun hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap harga sembako. Di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, harga bawang merah naik sebesar 35% jika dibandingkan minggu lalu, di mana kenaikan harga bawang merah mencapai Rp8.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bawang merah ini disinyalir akibat pasokan bawang merah berkurang karena banyak petani bawang gagal panen pada musim penghujan. Karena stok yang berkurang, pedagang terpaksa menaikkan harga. Untuk minggu ini ya, seminggu yang lalu bawang itu Rp28.000, 3 hari yang lalu Rp32.000. Tapi hari ini sudah mencapai Rp40.000. Alasannya karena pasokannya berkurang. Kenapa pasokannya berkurang? Karena cuacanya kurang bagus. Sebagian wilayah terkena banjir, juga mungkin transportnya tersendat. Petani-petani juga nggak bisa metik. Walaupun bisa, itu barangnya juga nggak begitu cakep ya. Jadi basah, jadi mau nggak mau harus naik harga gitu. Menurut pembeli, kenaikan harga bawang merah ini cukup memberatkan, di mana bawang merah merupakan bumbu dapur yang sering digunakan ketika memasak, sehingga para pembeli berharap kenaikan harga bawang merah tidak berlangsung lama. Diperkirakan kenaikan harga bawang merah ini akan terus naik mengingat musim penghujan yang diprediksi akan berlangsung hingga bulan Maret 2016, sementara untuk pasokan cabai dan bawang putih masih terpantau normal. Ahmad Effendi, Denny Kristiawan, DAI TV. Sementara itu, menyambut era globalisasi modern, Pasar Tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur ikut berbenah guna meningkatkan kenyamanan bagi konsumen melalui revitalisasi pasar. Ya, meskipun secara fisik pasar ini diperbaiki seperti pasar modern, namun mengenai transaksi dan konsep masih mengacu pasar tradisional. Perbaikan pasar tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya masih dalam proses pengerjaan. Perbaikan ini dilakukan sejak tahun 2015 lalu sebagai upaya revitalisasi pasar guna menciptakan kenyamanan bagi konsumen maupun pedagang yang melakukan transaksi jual beli di pasar ini. Pasar yang berdiri sejak tahun 1971 ini rencananya akan dibuat layaknya fisik pasar modern, namun tetap mempertahankan konsep pasar tradisional, di mana pedagang dan pembeli masih dapat tawar-menawar. Sebanyak 1.800 kios pedagang diperbaiki guna menunjang aktivitas pasar dan ditargetkan pengerjaan akan rampung pada awal tahun 2017. Selain dari visi gedung yang diperbaiki, ada pula penataan lahan parkir bagi kendaraan bermotor yang saat ini dalam tahap penyelesaian, sehingga masyarakat yang akan berbelanja ke pasar ini dapat merasa nyaman dan aman. Revitalisasi ini, saya berharap ke depan Pasar Kramat Jati ini akan semakin nyaman dan aman. Aman itu juga nggak hanya dari sisi keamanan secara nyata ya. Produk yang dijual juga kita selalu tes juga bersama BP POM gitu untuk memastikan yang dijual itu barang-barang yang aman gitu. Sementara itu, meskipun petugas pengamanan dari Pasar Kramat Jati hanya berjumlah 18 personil, namun penjagaan yang dilakukan tetap kondusif dan aman. Dikarenakan penjagaan yang dilakukan, petugas diatur dengan bersiaga 24 jam untuk mengamankan barang pedagang maupun kenyamanan konsumen. Personil ya emang kurang, cuma pada saat ini mungkin kita maksimalkan seperti itu dulu. Nanti mungkin ada penambahan, kita belum tahu ke depannya. Harapan kita ya semua bisa berjalan lancar, aman di Pasar Kramat Jati dan tentunya ada perhatian lebih untuk kita nih, security di Pasar Kramat Jati. Sejauh ini sih Pasar Kramat Jati kondusif, aman. Kalau untuk keamanan lebih ditingkatkan lagi. Seperti harapan semua pedagang agar pasarnya aman.
Dengan pasarnya aman, pengunjung akan nyaman berbelanja di Pasar Kramat Jati. Pasar yang berdiri di atas lahan seluas 14,7 hektar ini menyediakan semua keperluan warga, mulai dari sembako, sayur mayur, sandang, hingga perhiasan dan perbankan. Ahmad Effendi, Denny Kristiawan, DAI TV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemberlakuan kantung plastik berbayar kini gencar dilakukan untuk mengurangi dampak buruk limbah plastik bagi lingkungan. Namun ada pula upaya lain untuk meminimalisir dampak limbah plastik, yakni dengan menggunakan kantong plastik bercampur oksium yang dapat terurai dalam waktu 2 tahun. Secara kimiawi, plastik merupakan kumpulan dari molekul polimer berbentuk rantai yang menempel secara rapat. Hal inilah yang menyebabkan plastik tidak mudah terurai oleh bakteri, sehingga mengakibatkan 7.000 ton sampah plastik menumpuk di Jakarta dan dikhawatirkan dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Sejak tahun 2010, Sentra Teknologi Polimer BPPT bekerja sama dengan Asosiasi Peritel Indonesia dan Masyarakat Sampah Indonesia atau INSWA mengembangkan kantong plastik oksium. Oksium adalah senyawa logam adiktif yang berfungsi memecah kerapatan molekul pada plastik, sehingga produk kantong plastik oksium biasanya lebih tipis dan mudah sobek. Plastik oksium dipercaya dapat terdegradasi dalam waktu 2 tahun. Hal ini telah dibuktikan melalui uji percepatan sinar UV 70 derajat Celcius selama 250 hari. Hasilnya, plastik menjadi rapuh dan dapat sobek dalam tekanan 5 Newton atau setara dengan kekuatan bayi. Jadi setelah 250 jam kami simulasikan dengan QV, itu elongation at break-nya atau sifat mundurnya itu juga berkurang dan ada di bawah 5%. Kan kalau kita hitung 250 jam itu sekitar 10 hari ya, itu memang proses percepatan. Tapi kan nanti kalau memang sampah itu di luar, kan ada matahari, ada suhu, ada air, memang akan terurai juga seperti yang kami simulasikan, tapi memang tidak secepat yang tadi kita percepat gitu ya. Saat ini Sentra Teknologi Polimer BPPT sedang mengembangkan teknologi plastik dari tepung singkong dan jagung yang dapat terurai oleh bakteri dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yeremia Tera, Leandro Ando, DAI TV. Pemirsa, ketergantungan masyarakat terhadap plastik dalam kehidupan sehari-hari membuat menumpuknya sampah plastik di pembuangan akhir. Ya, plastik memang menjadi komoditas pilihan di berbagai sektor industri sebab sifatnya yang awet, fleksibel, dan juga ringan. Produk berbahan plastik marak ditemukan di keseharian hidup manusia, mulai dari tutup alat elektronik, perabotan rumah tangga, interior kendaraan bermotor, dan kemasan makanan serta minuman. Ya, plastik memang menjadi primadona dari pelaku industri. Hal ini dikatakan oleh manajer pengujian produk plastik dari Sentra Polimer. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh sifat plastik yang mudah dibentuk, ringan, awet, dan hemat energi. Dalam pembuatan satu botol plastik seukuran 0,5 liter, dibutuhkan 0,1 kilowatt listrik, atau sama dengan 100% lebih hemat dibandingkan pembuatan botol kaca dengan ukuran yang sama. Plastik membutuhkan energi yang paling rendah, sehingga secara harga produksi juga lebih rendah kan ya Pak. Itu dan variasi sekali Pak, dan bisa dibentuk dengan mudah dengan berbagai macam proses yang berkembang seperti proses injeksi, proses ekstrusi dan lain sebagainya, sehingga memang ya mau tidak mau memicu peningkatan pemakaian plastik. Menurut data Sentra Teknologi Polimer BBPT, pemakaian produk plastik terbesar ada pada sektor kemasan makanan dan minuman, yaitu sebesar 30%. Selain itu, 20% digunakan pada sektor konstruksi dan 15% pada sektor elektronik. Yeremia Tera, Leandro Ando, DAI TV. Plastik memang jadi primadona, namun nampaknya dampak negatifnya terasa hingga ribuan tahun. Ya, untuk menanggulangi hal ini perlu peran pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah. Kemudahan yang ditawarkan oleh kantong plastik dan produk berbahan plastik membuat keseharian manusia tidak dapat terlepas dari plastik. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab limbah plastik terus menumpuk di Indonesia hingga 9,8 miliar ton per tahun. Sentra Teknologi Polimer sebagai badan yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan plastik
menyayangkan sikap pemerintah dan masyarakat yang belum serius dalam penanganan limbah plastik. Menurutnya, pemerintah perlu menerbitkan regulasi tentang pembatasan produk plastik sekali pakai, seperti kemasan makanan dan minuman. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk plastik secara bijak juga harus ditingkatkan, sehingga nantinya sampah plastik dapat didaur ulang dan tidak kembali menjadi masalah. Jika ada edukasi, jika ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, masyarakat akan lebih sadar. Oh oke, ini plastik ternyata susah ya. Kalau dia sudah jadi sampah, ternyata akan menumpuk 20 tahun. Berarti saya harus mengurangi minum air dari kemasan seperti ini misalkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menargetkan pada tahun 2019 pemerintah telah dapat mengolah sampah plastik sebesar 20% dari total sampah keseluruhan. Yeremia Tera, Leandro Ando, Dai TV. Pemirsa, kami masih memiliki informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia.